Selamat sore Mbak Kori, apa kabar? Selamat sore. Kita kan udah lama nggak ketemu nih, ada berapa tahun ya? Kayaknya kamu kan lebih ceria, lebih seger, dan maaf sedikit apa ya, lebih Berisi. Montok. Tadi kayak ini. Resep berisi. Resep berisi apa resep bahagia nih? Bahagia. Kalau resep bahagia, Selamat sore Mbak Kori, apa kabar? Selamat sore. Kita kan udah lama nggak ketemu nih, ada berapa tahun ya? Kayaknya kamu kan lebih ceria, lebih seger, dan maaf sedikit apa ya, lebih berisi. Montok. Tadi kayak ini. Resep berisi. Resep berisi apa resep bahagia nih? Bahagia. Kalau resep bahagia, ngebuang toksik. Oh iya? Iya dong. Jadi kalau misalnya kita jangan sampai bisa terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan orang-orang yang toksik dengan kita. Karena yang sudah saya rasakan gitu ya, kalau kita bergaul dengan orang yang toksik, tentunya kebetulan saya juga punya bawaan penyakit, jadi itu bisa membuat kita tuh jadi sakit, jadi tambah sakit gitu. Tapi kalau kita bisa memanage pikiran kita gitu ya, terus bergaul yang positif gitu, terus melakukan hal-hal yang ya kalau kata orang menginspirasi lah sebagai putri Indonesia gitu ya, bisa membahagiakan orang lain. Seperti jawaban saya dulu, apa itu arti bahagia? Bahagia adalah dimana kita bisa membahagiakan diri kita sendiri dan kita bisa share bahagia kita kepada orang lain. Oke, lagi sibuk apa nih sekarang ini dalam ini? Aku kalau lagi sibuk sekarang lagi sibuk sosialisasi autoimun dan jadi duta autoimun Indonesia dan jadi duta satwa Indonesia. Apakah tidak ingin menjadi seorang ibu, menjadi anggota DPR atau bagaimana? Enggak sih, Ya. aku nggak pernah punya niat buat jadi anggota DPR karena kayaknya kita membela rakyat itu tidak harus menjadi suar-suar yang kalau sekarang nggak tahu nanti, tapi saya nggak pernah ada niat itu sih. Jadi kalau misalnya kita mau fokus ya berjalan aja dari apa yang kita yakini. Seperti apa nih? Sekarang kan gosipnya kan seorang DPR lagi gosipnya gonjang-ganjing, kayaknya semacam gimana ya? Seorang artis itu kayak menjadi korban, menyikapi buat Mbak Kori pendapatnya seperti apa gitu pendapatnya? Kalau menurut saya, ngomongnya kayak saya agak sarkas ya, tapi sebenarnya gini, sebagai contoh masyarakat yang baik, kita tuh punya kekurangan, jadi orang apa adanya, itu satu. Yang kedua, jadi orang yang jujur itu jujur apa adanya gitu loh. Dan saya rasa kita harus punya kecerdasan mental dan pikiran. Jadi menjadi seorang anggota DPR ataupun jabatan-jabatan besar di Indonesia itu jangan asal gitu. Niatnya dulu apa gitu. Dan kayak mungkin saya sudah terlatih sebagai putri Indonesia, jadi dalam mengambil keputusan pun bukan karena kepengen popularitas gitu, tapi benar nggak kita bisa berdedikasi untuk rakyat Indonesia, itu sih. Dan banyak juga ya artis-artis yang memang berdedikasi beneran gitu loh. Saya lihat berjuang benar dan
target-targetnya tercapai gitu ya, bahkan sampai tercapai undang-undang kemarin kalau saya satwa adalah tidak boleh makan daging kucing sama daging anjing. Itu kan salah satunya ada public figure juga yang ini kan. Terus juga kemarin ada pembuatan kapal pelabuhan baru gitu ya untuk kapal-kapal berlabuh. Kemarin ada dari Baret Merah ya kayaknya. Iya, iya. Merah yang emang udah long lasting banget, dan beliau ada perempuan gitu, dan saya melihat, memantau. Jadi kalau teman-teman yang baru coba belajar sama senior lebih down to earth gitu ya. Kalau kalian punya kekayaan yang memang banyak gitu, nggak harus tidak harus diflexingin lah gitu. Terus favorit kan saya perhatiin kayaknya kan lebih simpati tentang kemanusiaan, rasa kepedulian baik terhadap masyarakat. Apakah itu naluri benar-benar dari sanubari hati yang paling dalam, atau seperti apa tentang donasi tanam santunan segala macam, seperti apa? Kalau saya karena sebenarnya karena saya sudah mengalami sakit selama 17 tahun. Jadi setelah saya diberikan keberkahan kehidupan, masih bisa beraktivitas, tentunya saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin saya nggak bisa nyelamatin seluruh masyarakat Indonesia, pasti saya nggak mampu. Tapi setidaknya ada orang-orang di sekitar saya yang bisa merasakan dan setidaknya mendapatkan informasi, bisa melawan autoimun khususnya seperti saya, dan mental health bisa kita jalankan gitu ya. Walaupun pasti kerikil-kerikil itu banyak, dan bagaimana cara mengatasinya bisa jadi tempat sharing, dan itu pun juga salah satu healing dan pengobatan juga buat saya. Oh ya, pesan dan pesannya lebih banyak lihat ke atas atau lihat ke bawah dalam hati, benar-benar yang tulus dan ikhlas, nating tulusnya. Kalau saya selalu prinsipnya Tuhan memberikan kesembuhan untuk saya itu karena kita banyak bersyukur. Jadi apapun yang kita punya keterbatasan, jangan lupa bahwa kita juga punya kelebihan. Banyak orang yang melihat keterbatasan terus sehingga kita menjadi terpuruk. Tapi kalau kita juga melihat kita punya kelebihan, kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau untuk melihat ke atas, itu untuk bagaimana kita menggapai cita-cita kita, bukan untuk menjadi orang yang greedy ataupun hanya untuk pamer-pameran aja gitu. Tapi kalau melihat ke bawah itu agar kita juga bisa terus bersyukur, karena sesungguhnya Tuhan itu juga tidak akan berbicara kalau kita nggak bersyukur, kalau kita tidak tenang. Ya paling terakhir, harapan ke depannya buat Mbak Puri sendiri, baik buat diri sendiri maupun buat orang lain atau saudara, kan semuanya lah ditolak. Seperti apa nih indikasinya? Harapannya kalau khususnya para wanita ya, dengan saya lagi concern dengan para wanita Indonesia dan concern dengan penyakit autoimun, yang dimana sebenarnya dari lahir itu atau dari sebelum hamil itu sudah harus direncanakan dengan baik, karena penyakit autoimun itu banyak sekali genetik. Nah, itu yang saya berharap sebagai ibu bangsa gitu ya, bukan saya saja tapi seluruh masyarakat Indonesia yang akan melahirkan generasi-generasi yang membuat bangsa ini juga akan maju. Ya, please concern banget sama kesehatannya. Sehat itu mahal gitu ya, concern dengan anak-anaknya, terutama 1000 hari pertamanya mereka adalah hal yang sangat penting. Jangan ditinggalin anak kita, mereka sangat butuh bimbingan kita. Oke, terima kasih. Sama-sama, bye-bye.